Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali adik-adik bersama Bapak dalam pelajaran matematika secara daring, secara online. Dalam pelajaran matematika ini, alangkah lebih baiknya adik-adik memulai pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillah, mari kita lanjutkan pelajaran selanjutnya, pelajaran matematika kelas 4. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi yang berhubungan atau mengenal pecahan, baik itu mengurutkan, membandingkan pecahan, maka kita melanjutkan untuk mengenal berbagai atau macam-macam bentuk pecahan. Mari adik-adik simak baik-baik. Materi yang pertama atau macam-macam bentuk pecahan, yang pertama yaitu pecahan biasa. Yang pertama yaitu bentuk pecahan yang pertama, pecahan biasa. Ini adik-adik pasti tahu bagaimana bentuk pecahan biasa, tapi pecahan biasa itu terbagi menjadi dua juga. Pecahan murni sama pecahan tidak murni. Tapi adik-adik perlu tahu di dalam pecahan biasa itu terbagi lagi. Tapi adik-adik harus mengenal pecahan biasa. Kalau adik-adik sudah tahu pecahan biasa itu hanya memiliki pembilang dan penyebut. Adik-adik misal A per B. Nah, adik-adik sudah tahu yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Jadi adik-adik jangan sampai tertukar ya adik-adik nanti. Di atas pembilang, di bawah penyebut, A per B. Nah, dalam pecahan biasa terbagi lagi supaya adik-adik tahu saja ini untuk mengenal. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Nah, nilainya pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Itu adik-adik lah. Pembilangnya lebih kecil nilainya dari penyebutnya. Contoh 2 per 6. Nah, pembilangnya nilainya lebih kecil dari penyebutnya. 2 pembilang, 6 penyebut. 3 per 5. 3 nilainya lebih kecil, pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. 6 per 9. Pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. 11 per 12. Pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Ini contoh-contoh pecahan biasa atau kita sebut dengan pecahan murni. Bagaimana adik-adik? Pecahan tidak murni. Ada pecahan murni sama pecahan tidak murni. Di pecahan biasa ada dua terbagi tadi. Pecahan murni sama pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar. Nah, lebih besar dari penyebutnya. Contohnya 5 per 3. Nah, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. 7 per 4. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. 11 per 7. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya 7. 12 per 10. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya 10. Nah, pecahan tidak murni ini yang nantinya kita pelajari di bentuk pecahan yang lainnya atau kita sebut pecahan campuran. Nah, bilangan-bilangan pecahan tidak murni inilah yang nantinya kita ubah jadi pecahan campuran. Jadi bagaimana adik-adik pecahan biasa sudah mengenal yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya.
Yang di atas pembilang, di bawah penyebut. Ada pecahan murni. Pecahan murni ini pembilangnya lebih kecil, 2/6 contohnya. Sedangkan pecahan tidak murni pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, 5/3 contohnya. Supaya lebih jelas dan paham, coba adik-adik simak di contoh pecahan campuran ini. Macam atau jenis berbagai bentuk pecahan. Tadi pecahan biasa, sekarang pecahan campuran. Nah, hari ini yang kita pelajari, semua adik-adik harus mengenal dulu sebelum menyelesaikan hal-hal yang berhubungan operasi pecahan campuran atau mengubah pecahan. Pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Jadi, kalau pecahan biasa tadi ada pembilang, ada penyebut, di pecahan campuran ada pecahan campuran. Supaya adik-adik tahu, contoh pecahan campuran itu 2/1/3. Ini contohnya. Contoh pecahan campuran. Contoh lainnya nomor 2, supaya adik-adik paham. Karena ini masih mengenal pecahan, belum disuruh mengubah pecahan. Contoh lainnya pecahan campuran. Bapak carikan lagi, misalnya adalah 1/2/5. Nah, ini namanya pecahan campuran. Kalau ini namanya pecahan, kalau 1/3 ini pecahan, nah ini pecahan namanya ya adik-adik. Apa tadi adik-adik? Ini pecahan. Namanya pecahan biasa, pecahan. Kalau yang di depan ini atau angka yang di tengah ini namanya bilangan bulat. Jadi ciri-ciri pecahan campuran dengan bilangan bulat adik-adik. Jadi jangan tertukar ya adik-adik. Nah, bilangan bulat. Jadi pecahan campuran sama pecahan biasa yang membedakan adalah ada bilangan bulatnya nih. 1/2/5. Ini bilangan bulat namanya. Kalau ini 1/2/5. Cara membacanya 3/2/7 misalnya. Nah, ini namanya bilangan bulat. Ini namanya pecahan. Nah, adik-adik jangan sampai tertukar ya. Ini adik-adik, pecahan campuran. Bagaimana adik-adik? Sudah mengenal bilangan atau pecahan campuran? Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Mana bilangan bulat? Nih, bilangan bulat yang ini. 3. Yang ada nilainya di tengah, ada bilangannya di tengah. Cara membacanya 3/2/7. Bilangan bulatnya terlebih dahulu dibaca. Itu dulu adik-adik. Apakah adik-adik sudah mengenal pecahan campuran, pecahan biasa? Selanjutnya jenis-jenis atau bentuk pecahan lainnya ada pecahan desimal. Nah, desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya. Tapi di sekolah dasar adik-adik mengenal ada 3/10-an, per seratusan, sama per seribuan. Contoh supaya adik-adik tahu. Contohnya 0,3. Bentuk pecahan dengan satu angka di belakang desimal atau satu angka di belakang koma namanya persepuluhan. Dibaca 0,3 atau 3/10. Bagaimana adik-adik? 0,3. Supaya adik-adik paham, maka Bapak tuliskan dulu
supaya paham jenis-jenisnya, adik-adik harus mengenal dulu sebelum bisa menyelesaikan. Pecahan yang ketiga jenisnya yaitu desimal. Desimal. Apa tadi namanya adik-adik? Desimal. Ada persepuluhan, per 100 sama per seribuan. Misal kalau 0,3, adik-adik perhatikan satu angka di belakang koma, ya kan? Ada satu bilangan di belakang koma, nih koma. Ada satu angka di belakang koma, maka ini namanya persepuluhan. Persepuluhan. Adik-adik, persepuluhan. Kenapa persepuluhan? Karena satu angka di belakang koma. Atau bisa ditulis 3/10. Nah, ini namanya persepuluhan. Kenapa per10? Karena satu angka di belakang koma, ini namanya persepuluhan. Selanjutnya, misal Bapak contohkan lagi desimal. 0,12. Ada dua angka di belakang koma. Ya adik-adik, ada dua angka di belakang koma. 0,12. Dua angka di belakang koma, ada angka 1 dan angka 2. Dua angka di belakang koma berarti ini per seratusan. Adik-adik, per seratusan. Dari mana dapat per seratusan? Karena di belakang koma ada dua angka. Kalau ini tadi satu angka, berarti per sepuluhan atau 3/10. 0,12. Karena ada dua angka di belakang koma, maka ini per 100. Ini per 100. 12/100. Atau Bapak contohkan lagi 0,123. Adik-adik, berarti ada 3 angka adik-adik. 3 angka di belakang koma atau di belakang nilai desimalnya 1, 2, dan 3. Maka ini per seribuan. Nah, di sekolah dasar sampai per seribuan saja biasanya dikenalkan. 1, 2, 3 per 1000. Nah, catatan supaya adik-adik mengerti, maksudnya adalah desimal itu ada per seribuan, per sepuluhan, per seratusan, sama per seribuan. Ya adik-adik, ada per 10, ada per 100, sama per seribuan. Adik-adik ya, ada per 10, per 100, dan per 1000. Menyesuaikan dengan berapa angka di belakang koma. Misal kalau satu angka, maka ini per sepuluhan. Kalau ada dua angka di belakang koma, misalnya nih dua angka di belakang koma walaupun ada 0. Nah ini 0 sama 1, maka ini namanya per seratusan. 0,001. Nah misal ini namanya per seribuan. Dari mana? 3 angka di belakang koma. Kalau 2 angka di belakang koma per 100. Kalau 1 angka di belakang koma per 10. Bagaimana adik-adik desimal? 0,3 contohnya. 0,12. 0,123. Cara mengucapkannya begitu adik-adik ya. 0,3. 0,12. Bukan 0,12, tapi 0,12.
0,123. Salah kalau pengucapannya atau membacanya 0,123. Bagaimana adik-adik? Kita lanjutkan ke pecahan selanjutnya. Persen. Tadi pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, terakhir pecahan persen. Persen. Biasanya adik-adik menemukan di toko-toko besar, menemukan di toko pakaian, di label diskon 50%. Nah, ini biasanya. Ini salah satu contoh di kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pecahan, yaitu bentuk pecahan lainnya. Namanya persen. Apa itu persen? Persen hampir sama atau sama dengan desimal. Tapi kalau desimal ada per 10, per 100 sama per 1000, di persen cukup cuma per 100. Adik-adik ya. Per 100, 1 per 100. Jadi per 100. Ciri-ciri persen itu berarti per 100. Cukup per 100. Persen adalah bentuk lain dari pecahan penyebut 100. Nah, bentuk lain dari penyebut pecahan 100. Contoh 8%, artinya 8 per 100. Dibaca dengan 8%. Nah, 8 per 100. 8%. Untuk lebih mudahnya ini kita contohkan contoh lainnya. Misal 5%. 5% ini persen. Maka bentuknya sama dengan per 100 per 100. Nih, karena 5%, 5% itu 5 per 100. Ini persen. Nah, contoh persen. Lagi ini seperti yang ada di diskon ini. Diskon 50%. Nah, maka ini namanya 50 per 100. Nah, ini adalah contoh jenis atau bentuk pecahan dalam persen. 5% yaitu 5 per 100. 50% berarti 50 per 100. Bagaimana adik-adik dengan bentuk atau jenis-jenis pecahan? Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan dispersen. Itu saja adik-adik untuk mengenal pecahannya. Mari kita akhiri pembelajaran matematika dengan membaca alhamdulillah. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.